Bab 2518. Pada saat ini, seorang penatua menyela, tidak mungkin. Benar sekali, tak seorang pun dapat menggoyahkan cermin ini. Melihat betapa percaya dirinya orang-orang itu, dia tertawa dan berkata, kalau begitu, kalian lihat saja. Setelah itu, Lintian melambaikan tangannya dan cermin itu terbang lalu mendarat di depan Lintian. Selain itu, Lintian membuatnya menyala dan menyala, membuat semua orang takut. Beberapa orang tergagap, ketika leluhur menyerahkan peralatan ajaib ini kepada kami, dia tidak pernah mengatakan bahwa seseorang dapat mengendalikannya. Leluhur? Orang tua Nantian? Semua orang mengangguk, dan Lintian berkata, saya khawatir dia tidak tahu bahwa harta ini akan digunakan. Anak muda, apa maksudmu? Lintian menceritakan apa yang terjadi pada tetua Lu dan berkata, itu hanya klon, tetapi cermin ini membuatnya menjadi seorang tetua. Tidakkah menurutmu ada masalah? Semua orang tentu merasa ada masalah. Bahkan ada yang berkata, kalau begitu, bukankah tidak aman bagi kita untuk melindungi ras kita sendiri? Semua orang terkejut, ini membuat semua orang takut. Lintian menenangkan diri dan berkata, sekarang, kalian periksa diri kalian sendiri dulu. Aku akan pergi mencari tetua Lu dan melihat dari mana dia berasal. Setelah itu, Lintian pergi. Pada saat ini, orang-orang di luar semua penasaran tentang apa yang telah terjadi. Lintian menatap tetua agung, aku harus pergi mencari tetua Lu. Aku serahkan tempat ini pada kalian. Terima kasih atas perhatianmu. Lintian melompat dan meninggalkan planet itu. Para tetua saling memandang, dan Sui Yunfan bergumam, tetua agung, di mana kita bisa menemukan tetua Lu? Kinsu juga ingin tahu, tetapi para tetua ini tidak tahu kemana harus mencari, jadi mereka semua saling memandang dengan cemas sebelum menggelengkan kepala tanpa daya. Mengenai Lintian, ketika dia muncul sekali lagi, dia telah tiba di tengah ruang hampa di alam surgawi. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan jantung urat ilahi muncul. Bantu aku menemukan seseorang. Lintian berkata padanya, dan karena Divine Feinheart sudah membuat kontrak dengan Lintian, ia bertanya dengan patuh, siapa yang kamu cari? Lintian mentransmisikan aura dan penampilan tetua Lu ke sana, dan jantung vena ilahi merupakan inti dari alam surgawi ini, jadi selama ada makhluk hidup di dunia ini, ia akan dapat dengan mudah merasakannya. Oleh karena itu, saat tetua Lu tertinggal di jantung nadi ilahi ini, dia akan memberitahukan lokasi tepatnya kepada Lintian. Lintian menggunakan peta alam surgawi dan menghilang dari posisi aslinya. Pada saat ini, di sebuah planet kecil terpencil, penatua Lu sedang duduk di halaman dengan sekelompok penjaga di sisinya. Semua penjaga itu mengenakan baju besi hitam dan helm menutupi wajah mereka, jadi mustahil untuk melihat penampilan mereka. Apakah ada hal penting akhir-akhir ini? Tetua Lu bertanya, dan setelah melaporkan setiap situasi dengan alam surgawi, tetua Lu berbicara, jadi, alam surgawi sudah damai. Hampir, ketertiban sudah dipulihkan. Hal ini membuat tetua Lu tertekan, sialan, alam surgawiku awalnya akan kacau, tapi sekarang aku malah dikacaukan oleh anak itu. Utusan Lu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Lu Xiaotian berkata dengan nada tertekan, suruh semua murid kembali dulu, jangan keluar untuk sementara waktu, kita akan membicarakannya nanti. Ya. Saat ini, Lintian sedang berdiri di atap gedung dan berkata sambil tersenyum, aku menemukan tempat terpencil seperti ini, kupikir aku tidak akan bisa menemukanmu. Mata Lu Xiaotian tiba-tiba membelalak, dan satu persatu orang berbaju hitam itu terbang dan mengepung Lintian. Beberapa dari mereka bahkan menatap Lintian dan berteriak, bocah, siapa kamu? Apakah kamu tahu apa kejahatan yang dilakukan dengan menerobos masuk ke sini? Namun, Lintian tertawa, saya datang untuk mencarinya. Mengenai kejahatannya, Anda bisa bertanya padanya. Orang-orang itu saling memandang dengan cemas, sementara Lu Xiaotian berkata dengan serius, kalian semua bisa turun. Semua orang pergi, menatap Lintian dengan bingung. Lu Xiaotian menatap Lintian, bocah, pada akhirnya, kita tidak memiliki kebencian yang mendalam di antara kita. Mengapa kamu ingin membunuh kita semua? Tidak sama sekali, tapi tindakanmu sangat mencurigakan, jadi aku ingin mengerti. Kata Lintian sambil menatap Lu Xiaotian. Lu Xiaotian tertawa aneh, apa? Apakah kamu ingin menyelamatkan alam surgawi?
Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan dengan alam surgawi, kau berencana untuk melepaskan pikiran para makhluk suci itu dan membiarkanku mengkhawatirkan mereka. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan dengan alam surgawi. Lu Xiaotian mencibir, apa? Kau pikir alam surgawi itu milikmu? Mungkin sebelumnya tidak, tapi sekarang, alam surgawi benar-benar milikku. Lin Tian sudah memahami inti dari Vena Ilahi, jadi tentu saja alam surgawinya telah menjadi bagian dari dirinya. Namun, Lu Xiaotian tertawa mengejek, betapa tidak tahu malunya. Betapa tidak tahu malunya, bukan hakmu untuk memutuskan. Perkataan Lin Tian membuat Lu Xiaotian mendengus, kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Kloningmu tidak bisa melakukan apapun padaku. Adapun tubuh aslimu, apakah itu ada di alam ilahi atau bersembunyi di suatu tempat? Lin Tian menatap Lu Xiaotian dan bertanya. Lu Xiaotian tersenyum jahat, mengapa aku harus memberitahumu? Ketika aku menangkapmu, kau tentu akan memberitahuku. Lin Tian menatap Lu Xiaotian dan berkata. Namun, Lu Xiaotian tertawa mengejek, berhentilah bermimpi. Setelah itu, Lu Xiaotian berubah menjadi bola api dan menghilang. Lin Tianxie tertawa, kau ingin pergi. Lin Tian juga menghilang dari tempat itu, sementara orang-orang itu saling memandang dengan cemas. Adapun Lu Xiaotian, dia menghela napas lega saat dia melarikan diri ke dalam formasi, seharusnya tidak ada masalah di sini. Namun, saat Lu Xiaotian hendak duduk beristirahat, Lin Tian muncul di dekatnya, susunan formasi di sini tidak buruk, tetapi apakah menurutmu itu bisa menghentikanku? Mata Lu Xiaotian membelalak saat dia menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh, apakah kamu monster? Sudah kubilang, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Lin Tian menatap Lu Xiao dan Tian Bing sambil berkata dingin, nak, biar ku beritahu, aku ada di alam dewa, jadi sebaiknya kalian jangan memprovokasiku, kalau tidak, aku pasti akan membunuh kalian dari sana. Lin Tianxie tertawa, orang-orang saleh itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apakah kamu yakin bisa menghadapiku? Lu Xiao terdiam karena cuaca, apa sebenarnya yang kau inginkan? Sudah kubilang, kalau aku menahanmu di sini, akan ada banyak masalah di masa depan. Karena itu, aku harus mengurusmu sebelum aku bisa pergi ke alam dewa. Lin Tian menjelaskan. Lu Xiao menggertakkan giginya, kamu sombong. Lalu apa? Lin Tian menatap Lu Xiao dan Tian Bing sambil menjawab dengan dingin. Lu Xiao melotot marah, baiklah, kau memaksaku. Dengan itu, Lu Xiaotian mulai terbakar bagai api yang berkobar, dan susunan di sekelilingnya juga mulai beroperasi, berubah menjadi lautan api. Lin Tian tidak hanya tidak takut, dia bahkan tersenyum, kamu menggunakan beberapa susunan api untuk membuatku mundur. Nak, formasi api ini cukup untuk membakarmu menjadi abu. Oh, apakah dia sehebat aku? Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia melepaskan api 5 warna. Mata Lu Xiaotian langsung melebar, ini. Lin Tian tertawa, sepertinya kamu tahu jenis api apa ini. Lu Xiaotian tergagap, ya, itu adalah api 5 warna langit dan bumi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan api seperti itu? Bab 2519. Melihat ekspresi terkejut Lu Xiaotian, Lin Tian tertawa, saya beruntung dan menemukannya. Mendengar perkataan Lin Tian, Lu Xiaotian berkata dengan enggan, aku tidak peduli apakah keberuntunganmu bagus atau tidak. Pokoknya, hari ini, kamu harus mati. Oh, kau ingin aku mati? Aku khawatir kau belum bangun dari mimpimu. Lin Tian mencibir, sementara Lu Xiaotian mendengus, biarkan aku memberitahumu, aku sangat kuat. Kuat? Kurasa tidak. Kata-kata Lin Tian membuat Lu Xiaotian sangat marah sehingga avatarnya mulai berubah menjadi manusia api. Setelah menyerap api dari formasi di sekitarnya, dia menjadi lebih kuat. Nah, kau lihat itu kan? Aku memang sekuat itu. Lu Xiaotian tertawa terbahak-bahak, dan Lin Tian beralih ke klon api dan berkata, ayo, biarkan aku melihat seberapa hebat kemampuanmu. Jika kau benar-benar ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah Lu Xiaotian selesai berbicara, dia mulai menyerang satu demi satu. Sasarannya adalah Lin Tian. Kembar Lin Tianhuo tidak menghindar. Sebaliknya, ia membiarkan kobaran api yang datang mengenai dirinya. Tidak cukup. Terlalu lemah. Lin Tian tertawa dan berkata, sementara Lu Xiaotian tercengang, dia bahkan bisa menghalangi itu? Ada lagi.
Kata-kata Lin Tian membuat Lu Xiaotian marah. Hati-hati, kali ini, kamu harus mati. Setelah berbicara, bola api besar mengembun di depan Lu Xiaotian dan dilemparkan ke arah Lin Tian. Boom! Area tempat Lin Tian berada meledak seketika. Api menyembur ke segala arah. Namun, avatar Lin Tianhuo baik-baik saja. Dia bahkan mengejek, jangan bilang, ini satu-satunya kemampuan yang dimiliki avatarmu. Bocah, jangan gila. Biar kukatakan padamu, aku tidak takut padamu. Lu Xiaotian mendengus, dan mulai menyerang lagi. Namun, hanya ada satu orang dan Lin Tian baik-baik saja. Dia bahkan tersenyum pada Lu Xiaotian, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Lu Xiaotian mendengus, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, bagaimana aku bisa menghindarimu? Setelah itu, Lu Xiaotian berencana untuk melarikan diri, tetapi Lin Tian hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun Lu Xiaotian, dia terbang berkeliling mencoba untuk keluar dari formasi, tetapi ternyata dia tidak dapat melakukannya. Hal ini membuat Lu Xiaotian bingung, aneh, mengapa aku tidak bisa pergi? Itu karena aku telah mengubah formasi roh di sekitar. Berubah? Mata Lu Xiaotian membelalak, sementara Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, apakah ada masalah? Lu Xiaotian panik. Dia menatap Lin Tian dan berkata, sudah kubilang, aku tidak takut padamu. Oh, tidak takut padaku? Kalau kamu punya kemampuan, jangan lari. Lu Xiaotian mengabaikannya dan terus mencari jalan keluar, tetapi dia tidak berhasil. Lin Tian terus mengumpulkan energinya dan membentuk belenggu jiwa, menjebak Lu Xiaotian. Avatar Lu Xiaotian segera terperangkap, meraung marah, lepaskan aku. Bicaralah, siapa kamu? Aku Lu Xiaotian. Lin Tian menatapnya dan tertawa, kau, penguasa ini, di alam dewa, pasti tidak sederhana. Mengapa kau melakukan ini? Lin Tian mencibir, si doppelganger mampu menggunakan api untuk melarikan diri seketika. Selain itu, teknik ilahi ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang dari satu tempat. Di mana? Lu Xiaotian pura-pura tidak tahu, sementara Lin Tian Bing berkata dengan dingin, kuil api, dan bukan sembarang orang saleh, hanya orang-orang tua yang tahu bagaimana melakukannya. Lu Xiaotian tidak menyangka akan ketahuan, jadi dia harus mengatakannya secara rahasia, sepertinya kamu benar-benar lindi. Jadi kuil api menginginkan nyawaku? Lu Xiaotian mendengus, kau terlalu banyak berpikir, aku hanya dari alam bawah, aku datang ke sini untuk mencari sesuatu dari medan perang kuno, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Setelah aku bergabung dengan klan pelindung, aku perlahan-lahan mulai berhubungan dengannya, sampai baru-baru ini, ketika aku berencana untuk membebaskan orang-orang alam dewa, aku akhirnya menemukan di mana itu disembunyikan. Lin Tian berkata, oh, jadi kamu tidak mengejarku? Aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa aku harus melakukan apapun padamu? Aku akan melihat ingatanmu dulu. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia menyeret jiwanya, dan avatar Lu Xiaotian itu berkata dengan cemas, Lindi, kamu tidak bersikap baik. Lin Tian tidak memperdulikannya dan langsung memasukkan jejak jiwanya. Setelah beberapa saat, ingatan pihak lain dijarah satu persatu, tetapi hanya dari alam surgawi, sedangkan ingatan alam ilahi kosong. Sepertinya tubuh aslimu menyuruhmu turun karena takut kamu akan membocorkan beberapa informasi. Itulah sebabnya tubuh aslimu hanya menciptakan avatar memori kosong untuk turun ke dunia bawah. Lu Xiaotian mendengus, kau sudah melihatnya. Aku melihatnya, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian menjawab. Namun, Lu Xiao merasa cemas, apa maksudmu? Jika kau tetap tinggal, itu adalah sebuah bencana. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia menyegel avatarnya. Lin Tian mengerutkan kening, sepertinya orang yang turun dari alam ilahi untuk mencari jantung vena ilahi benar-benar bukan siapa-siapa. Hal ini membuat Lin Tian penasaran apakah ada banyak orang seperti ini di alam surgawi. Oleh karena itu, Lin Tian memutuskan untuk memaksa mereka menunjukkan diri. Dengan demikian, Lin Tian menemukan planet terbesar di alam surgawi, kota alam surgawi. Kota alam surgawi ini bukan milik kekuatan manapun, tetapi aliansi abadi besar di sekitarnya akan mendirikan benteng di sini. Lin Tian menyebarkan berita itu ketika dia tiba di kota itu. Berita itu langsung menyebar ke seluruh alam langit. Medan perang kuno? Apa itu medan perang kuno? Aku tidak tahu. Apa itu jantung vena ilahi?
Dalam perjalanan, Lin Tian mendengar pembicaraan banyak orang dan mulai tertawa. Tak lama kemudian, orang-orang di seluruh kota bertanya siapa yang memiliki jantung Divine Veins. Lin Tian sedang duduk di sebuah bar, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi serta mendengarkan diskusi mereka. Sudahkah kau mendengar? Dari kediaman abadi Raja Timur datang berita, mengatakan bahwa siapapun yang dapat memberitahu keberadaan jantung Vena Ilahi itu akan mendapat hadiah besar. Apa hadiahnya? Konon, itu adalah artefak dewa. Suasana menjadi heboh, sementara Lin Tianhu merasa curiga. Perkebunan abadi Raja Timur ini sangat aktif. Sepertinya ada banyak orang dari alam ilahi yang bersembunyi di dalamnya. Memikirkan hal ini, Lin Tian bertanya tentang lokasi tanah abadi Raja Timur di kota alam surgawi. Setelah itu, Lin Tian menenangkan pikirannya dan pergi. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah tiba di kediaman abadi Raja Timur. Sayangnya, di luar kediaman abadi Raja Timur, banyak sekali orang yang berkumpul, dan semua orang itu mengisyaratkan bahwa mereka datang ke sini untuk memberitahukan letak jantung Vena Ilahi. Hal ini membuat Lin Tian tersenyum pahit, begitu banyak orang datang untuk berpura-pura. Pada saat ini, seorang penjaga berpakaian putih di pintu masuk rumah besar itu berbicara, siapapun yang berani menyebarkan berita itu lagi akan dibunuh di tempat. Saat dia mengatakan ini, kerumunan segera bubar, mundur jauh, sementara Lin Tian melangkah maju. Semua orang melihat ke arah Lin Tian. Seseorang menunjuk ke arahnya dan berkata, lihat, Kaisar Abadi itu benar-benar pergi. Dia tidak mungkin melakukannya demi peralatan dewa, kan? 80%. Penjaga berpakaian putih itu menatap Lin Tian dengan dingin, bocah, apakah kamu tahu konsekuensi melaporkan berita palsu? Saya tidak melaporkan berita palsu. Saya benar-benar tahu. Penjaga berpakaian putih itu tidak mempercayainya. Dia mengeluarkan pil dan berkata, minumlah ini. Jika kamu berbohong, itu akan membuatmu merasa lebih buruk daripada kematian. Jika aku memakannya, apakah kau akan membawaku masuk untuk menemui kepala istanamu? Lin Tian bertanya, dan pengawal berpakaian putih itu menjawab, jika kau benar-benar tahu, tentu saja kami akan membiarkanmu masuk. Bab 2520. Agar musuh tidak waspada, Lin Tian menakuti orang yang mencari jantung Vena Ilahi. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memakannya. Lin Tian mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Penjaga berpakaian putih itu menatap Lin Tian dan bertanya, apa yang harus kutanyakan sekarang, dan apa yang akan kau jawab? Jika kau menjawab secara acak, pil itu akan merenggut nyawamu. Tentu. Penjaga berpakaian putih itu menatap Lin Tian dan bertanya, kamu, apakah kamu benar-benar punya berita tentang jantung Vena Dewa itu? Benar. Lin Tian mengangguk. Orang-orang di sekitarnya segera menatap Lin Tian untuk melihat reaksinya. Pada saat ini, Lin Tian baik-baik saja. Semua orang berseru kaget. Penjaga berpakaian putih berkata dengan gembira, itu benar-benar dia. Setelah mengatakan itu, penjaga berpakaian putih itu segera mengundang Lin Tian ke dalam rumah besar itu. Lin Tian yang ada di dalam bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kita sekarang? Pertama-tama aku akan bertemu dengan Tuan Prefek. Lin Tian berpura-pura bertanya, apakah informasi itu benar-benar bisa ditukar dengan senjata dewa? Benar. Penjaga berpakaian putih itu mengangguk, dan Lin Tian tersenyum, itu bagus. Namun, penjaga berjubah putih itu mencibir dalam hatinya. Kau benar-benar menginginkan artefak dewa? Saat itu, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku akan mati. Lin Tian terus berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat dia berjalan ke aula. Pada saat yang sama, di aula, ada seorang Taois tua berjanggut duduk dan mengobrol dengan seorang Taois tua di sebelahnya. Ketika penjaga berjubah putih itu melapor kembali, pria berjanggut itu bertanya dengan curiga, ada apa? Tuan Tanah, dia punya berita. Penjaga berpakaian putih itu berkata kepada pria berjanggut besar itu, pria berjanggut besar itu dengan penasaran mengamati Lin Tian, kamu benar-benar punya berita. Benar. Lin Tian mengangguk. Namun, Taois tua itu menatap Lin Tian dengan aneh sampai pria berjanggut itu tersenyum dan berkata, baiklah, cepatlah dan katakan. Tentang itu, pertama berikan aku artefak suci itu. Lin Tian berkata, sementara penjaga berpakaian putih itu berteriak, nak, master rumah bela diri ingin kau berbicara terlebih dahulu.
Lin Tian berpura-pura merasa bersalah, bagaimana itu bisa baik-baik saja. Tepat saat pengawal berpakaian putih itu hendak marah, pria berjanggut besar itu tersenyum dan berkata, "Jika kau memberikannya kepadaku, maka jadilah itu." Dengan itu, si jenggot besar mengeluarkan pisau dan memberikannya kepada Lin Tian. Ini adalah peralatan dewa. Lin Tian mengayunkan pisaunya dan bergumam, itu jelas merupakan alat abadi. Bagaimana mungkin alat suci itu menjadi alat abadi? Pria berjanggut besar itu segera mencoba membela diri, dan pria berjanggut besar itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak berbohong kepadamu. Ini benar-benar artefak suci." "Mustahil." Namun, penjaga berpakaian putih itu berkata dengan cemas, "Nak, apakah kamu mencari masalah?" Lin Tian bergerak sedikit dan pedang itu hancur. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi bersalah, "Lihat, itu rusak. Itu jelas masih merupakan alat abadi yang sampah." Penjaga berpakaian putih itu tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi pria berjanggut itu bahkan lebih aneh. "Itu tidak benar, bagaimana bisa seperti ini?" Namun, Lin Tian menatap pria berjanggut itu, "Apakah kamu mencoba berbohong padaku?" Pria berjanggut besar itu berubah dingin, "Nak, aku kepala istana dari kediaman abadi Raja Timur. Kau hanya perlu memberitahuku berita itu terlebih dahulu, dan aku akan mencarikan artefak suci untukmu di masa depan." Pembohong. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia hendak berbalik, tetapi pendeta Tao tua itu langsung mengeluarkan jimat dan Lin Tian langsung tidak bisa bergerak saat jimat itu diletakkan di punggung Lin Tian. Penjaga berpakaian putih itu sangat gembira saat dia menatap Lin Tian, "Bocah, kamu benar-benar menolak untuk meminum harta warisan." Lin Tian panik, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" "Tuan Prefek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pria berjanggut besar itu berjalan mendekat dan mengelilingi Lin Tian, mengamatinya, "Bocah, kau sudah terkena jimat pengaman tubuh Tuan Yo. Jika kau tidak ingin mati, patuhi berita itu dan aku akan mengampuni nyawamu." Lin Tian berkata dengan nada tertekan, "Apakah kalian mencoba menipuku?" "Benar, Andalah yang tertipu, tapi jangan khawatir. Jika Anda berbicara dengan benar, kami pasti akan memberikan Anda perlakuan istimewa yang terbaik." Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Benarkah?" "Benar." Pria berjanggut itu mengangguk, dan Lin Tian berkata dengan ragu, "Baiklah kalau begitu. Aku akan memberitahumu, tapi jangan sakiti aku." Si jenggot besar sangat gembira. "Aku pasti tidak akan menyakitimu." "Baiklah, aku akan membawa kalian ke sana," ucap Lin Tian, namun pria berjanggut itu langsung mengerutkan keningnya, "Kau akan membawa kami ke sana?" "Ya, aku juga tidak tahu apa nama tempat itu. Namun, tempat itu berada di planet yang disebut Kota Alam Surgawi." Si jenggot besar berkata dengan gembira, "Benarkah?" Aku akan mengantar kalian." Taois tua berjanggut itu menatapnya dan mengangguk. Adapun Lin Tian, dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah Taois tua ini membutuhkannya? Namun, Lin Tian terus berpura-pura tertangkap. Pria berjanggut itu menatap Lin Tian dan berkata, "Nak, untuk mencegahmu melakukan trik apapun, kami harus memberimu jimat lain." Sambil berkata demikian, Taois tua berjanggut itu menoleh ke arahnya dan mengeluarkan jimat lainnya. Akan tetapi, jimat ini membutuhkan waktu lama untuk diaktifkan, jadi Lin Tian hanya bisa berdiri di sana berpura-pura tidak bisa bergerak. Ketika jimat itu benar-benar aktif, pria berjanggut itu berkata, "Jimat itu tadi disebut jimat pemusnahan. Jika kamu berbohong atau membohongi kami dapat menghancurkanmu kapan saja." Lin Tian mengerti dan berkata, "Saya mengerti." "Baiklah, tunjukkan jalannya. Kau harus mengambil jimat pengaman tubuh sebelum aku bisa pergi." Lin Tian berkata dengan nada tertekan, sementara pria berjanggut itu mengucapkan terima kasih dan memimpin jalan di depan. "Tuan Prefektur, haruskah kita membawa lebih banyak orang bersama kita?" "Tidak perlu, aku akan pergi dengan Tuan Yo." Pria berjanggut besar itu berkata, dan penjaga berpakaian putih itu berkata, "Baiklah kalau begitu." Setelah itu, si jenggot besar membiarkan Lin Tian memimpin jalan dan pergi dari belakang kediaman. Lin Tian berjalan keluar kota, keluar dari pinggiran kota, dan memasuki hutan. Pria berjanggut itu menatap Lin Tian tanpa berkata apa-apa dan tertawa, "Nak, apakah kamu merasa tidak nyaman? Ditipu seperti ini, tentu saja aku merasa tidak enak." Lin Tian berkata tanpa daya.
Namun, pria berjanggut itu tertawa, baguslah asalkan kamu terbiasa. Tapi, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu dengan sembarangan. Lin Tianen menatap pendeta Tao tua itu, bolehkah aku tahu siapa dia? Dia penasihatku, Tuan Yo. Dia adalah ahli rune yang sangat hebat. Si jenggot besar membanggakan diri. Lin Tian menjawab dengan, "Oh," sementara pendeta Tao tua itu tetap diam. Setelah 1 jam, pendeta Tao tua itu bertanya, "Bagaimana? Apakah barangnya belum sampai?" "Tidak, tempat itu agak jauh." Lin Tian menjelaskan, tetapi Taois tua itu mendesak, "Kalau begitu, ayo cepat, jangan buang waktu." Lin Tian menjawab dan kemudian terus menuntun mereka berputar-putar hingga malam tiba, membawa mereka ke puncak gunung susunan formasi yang disiapkan oleh doppelgangernya dan Phantom Demon. "Lihat, ada kilatan cahaya, itu yang kukatakan." Lin Tian menunjuk ke arah cahaya yang berkedip itu dan berkata, "Benarkah?" Taois tua berjanggut itu menjadi bersemangat saat dia berkata dengan wajah penuh kebahagiaan, sangat tebal, dan dipenuhi dengan banyak energi abadi. Lin Tian mencibir dalam hatinya, omong kosong, dengan begitu banyak kristal abadi, bagaimana mungkin tidak padat? Akan tetapi, mereka berdua tidak tahu bahwa mereka tengah menyerbu ke dalam barisan itu dengan penuh kegembiraan, berharap agar dapat segera menemukan jantung nadi ilahi. Bab 2521 Transformasi Identitas. Namun, ketika mereka berdua memasuki formasi susunan, mereka tidak menemukan apapun. Hal ini membingungkan keduanya. Pria berjanggut besar itu melihat ke arah pendeta Tao dan bertanya, "Tuan Yo, apakah Anda menemukan sesuatu?" Dia menggelengkan kepalanya. "Tidak ada." Namun, pria berjanggut itu menunjukkan ekspresi aneh, lalu mengapa ada begitu banyak energi abadi tadi? Wajah pendeta Tao itu juga dipenuhi dengan kebingungan, benar sekali, tadi jelas ada aura abadi yang sangat pekat. Lin Tian yang berpura-pura bodoh di belakang berkata, "Kalian berdua, apakah kalian tidak menyadarinya?" Si jenggot besar langsung menatap Lin Tian, "Vena ilahi apa? Jantung pembuluh darah ilahi?" "Seperti apa rupanya?" tanya Lin Tian. Namun, pria berjanggut itu tercengang, "Aku tidak tahu apa itu, dan kau masih berani mengatakan bahwa kau tahu di mana itu? Apakah kamu tahu seperti apa bentuknya?" Lin Tian berpura-pura penasaran dan menatap mereka berdua, sementara si jenggot besar berkata dengan marah, "Jika kami tahu, kami pasti sudah mengirim orang untuk mencarinya. Mengapa kami perlu bertanya kepadamu?" Lin Tian berkata, "Oh, kalian benar-benar tidak tahu tentang itu? Lalu, apakah ada makna dalam perkataanku?" Si jenggot besar merasa tertipu. Dia menatap Lin Tian dan berkata, "Kamu berani menipuku? Bukankah kau juga mencoba menipuku?" Lin Tian tertawa, dan pria berjanggut itu berkata dengan cemas, "Kau sedang mencari kematian." Pria berjanggut itu menyerang dan Lin Tian menghilang. Pria berjanggut itu segera berkata kepada Taois, "Tuan Yo, gunakan jimat pemusnahan dan biarkan dia mati." Benar. Pendeta Tao itu segera mengeluarkan jimat dan menyalakannya. Pria berjanggut besar itu tertawa, "Wah, selamat tinggal." Pada saat ini, Lin Tian muncul dan tersenyum pada keduanya, "Apa? Apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkanku? Kenapa kamu baik-baik saja?" Melihat Lin Tian baik-baik saja, si jenggot besar menunjukkan ekspresi bingung. Bukan hanya pria berjanggut itu, pendeta Tao juga menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh, "Nak, kenapa kamu baik-baik saja? Apakah kau ingin aku melakukan sesuatu?" Lin Tianxie tertawa, dan kedua orang ini tiba-tiba merasa bahwa mereka bukan orang biasa. Terutama pria berjanggut ini, dia menatap dan berkata, "Nak, siapa kau dan mengapa kau mencoba menipu kami? Saat ini, kalian semua tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku." Lin Tian tersenyum aneh dan kemudian tiba-tiba pergi ke belakang pria berjanggut besar itu, melancarkan serangan telapak tangan. Pria berjanggut besar itu terlempar dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia berdiri ketakutan dan berjalan menuju pendeta Tao. "Tuan Yo, cepat pikirkan cara untuk menghadapinya." Pendeta Tao ini mengeluarkan beberapa jimat dan menyerang Lin Tian dengan ganas. Namun, Lin Tian membiarkannya menyerang dan tersenyum, "Jimat apa yang tidak berguna, datang saja padaku." Tuan Yo sangat terkejut hingga berkata, "Tidak mungkin, ini semua adalah jimat yang sangat kuat." "Dia kuat, tapi dia tidak bisa menyakitiku." Lin Tianxie tertawa.
Tuan Yo mulai panik dan berkata kepada si jenggot besar, anak ini tidak mudah dihadapi. Kita harus segera pergi. Mundur. Si jenggot besar berkata cepat. Kemudian, mereka berdua berbalik dan melarikan diri, tetapi tepat saat mereka bertabrakan dengan susunan itu, mereka tidak dapat pergi. Hal ini membuat Tuan Yo sangat takut sehingga dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Si jenggot besar berkata dengan bingung, aku tidak tahu. Pada saat ini, Lin Tian melayang di udara, menatap ke arah si jenggot besar dan Tuan Yo sambil tertawa, ini adalah formasi khusus milikku, jadi mustahil bagi kalian untuk melarikan diri. Si jenggot besar terkejut. Sebuah formasi dengan karakteristikmu. Mata Tuan Yo semakin membelalak. Kamu sudah berencana untuk memancing kami ke sini sejak lama? Lin Tian mengangguk pelan, lalu pria berjanggut itu berkata dengan marah, siapa kamu? Mengapa kamu melakukan ini kepada kami? Seperti yang kukatakan, tidak ada satupun dari kalian yang memenuhi syarat. Setelah Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, dia mulai membentuk kuas dan menyerang dengan belenggu yang tak terhitung jumlahnya. Melihat belenggu yang melilit jiwa Tuan Yo dan si janggut besar, mereka berdua berjuang mati-matian dalam ketakutan, tetapi tidak berhasil. Ketika jiwa mereka ditarik keluar, Lin Tian tersenyum dan berkata, lebih baik jujur saja. Bocah nakal, lebih baik kau biarkan kami pergi, atau kau akan menyesalinya. Tuan Yo juga berkata, benar sekali, cepat tarik kembali kekuatanmu. Namun, Lin Tian tersenyum dan menarik jiwa mereka dan memasukkannya ke dalam jejak jiwa. Pria berjanggut itu menatap dengan mata lebar, kamu. Tuan Yo bahkan lebih takut lagi, siapa kamu sebenarnya? Lin Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, saya Lindi. Apa? Keduanya saling menatap dengan mata terbelalak. Lin Tian menatap mereka berdua dengan tercengang, baiklah, mari kita kembali ke tubuh kalian dulu. Aku akan bertanya kepada kalian nanti. Keduanya buru-buru kembali ke tubuh mereka. Lin Tian menatap mereka dan berkata, bicaralah, siapa yang menginginkan hati dewa? Wajah mereka berdua tampak jelek, seolah-olah ada sesuatu yang sulit dikatakan. Lin Tianbing berkata dengan dingin, apa? Apakah kamu ingin aku melihat kenanganmu? Si jenggot besar menjadi cemas, ya, itu Tuan Yo dan beberapa orang tua dari sekte itu. Melihat janggutnya yang tergagap, Lin Tian menoleh untuk melihat Tuan Yo. Tuan Yo buru-buru menambahkan, dia adalah master sekte dari sekte jimat abadi dan beberapa tetua. Oh, sekte Immortal Estate. Ya, kudengar baru-baru ini ada berita tentang Divine Feinheart di kota Celestial Realm, dan sekte kami selalu punya aturan bahwa siapapun yang bisa mengetahui tentang Divine Feinheart, mereka akan diberi hadiah besar. Jadi, kupikir aku bisa mendapatkan Divine Feinheart ini di tanganku, lalu mengirimkannya ke sekte. Lin Tian menatap Tuan Yo beberapa saat. Tuan Yo gemetar ketakutan, aku benar-benar tidak berbohong. Aku tahu kamu tidak berbohong. Lin Tian menjawab, tetapi Tuan Yo berkata dengan takut-takut, tapi matamu sangat menakutkan. Saya ingin pergi ke sekte Anda. Lin Tian berkata kepada Tuan Yo. Tuan Yo tercengang, ke sekte kami? Benar. Tuan Yo hanya bisa berkata, tentang itu, Istana Abadi Raja Timur memiliki susunan transfer, kamu bisa pergi ke sana. Lin Tian tersenyum pada keduanya, pimpin jalan. Keduanya dengan cepat memimpin jalan dan tidak berani berhenti. Lin Tian diam-diam mengikuti di belakang mereka. Baru pada hari berikutnya mereka bertiga kembali ke kediaman Abadi Raja Timur saat fajar menyingsing. Ketika penjaga berpakaian putih melihat Lin Tian dan yang lainnya kembali, dia dengan bersemangat bertanya, Tuan rumah bela diri, apakah Anda menemukan mereka? Pria berjanggut itu memutar matanya. Ia begitu marah hingga ingin membunuh penjaga berpakaian putih itu. Namun, penjaga itu merasa ada yang tidak beres dan bertanya, Tuan rumah bela diri, ada apa? Tidak apa-apa. Ketika si jenggot besar mengira Lin Tian masih di sini, dia tidak berani bertindak gegabah. Adapun Tuan Yo, dia menatap penjaga berpakaian putih itu dan berkata, kamu akan menderita di masa depan. Penjaga berpakaian putih itu tertegun. Hah? Apa maksudmu? Namun, Lin Tian dan Lin Tian berkata, baiklah, hentikan omong kosong ini. Pimpin jalan. Keduanya menjawab, ya. Penjaga berpakaian putih itu tercengang, terutama saat melihat guru rumah bela diri dan Tuan Yo bersikap sangat sopan kepada Lin Tian.
Setelah memikirkannya 100 kali, dia bertanya, "Guru rumah bela diri, ada apa dengannya?" "Apa? Aku melihatnya, mengapa kau tidak memanggilku Tuan?" Pria berjanggut itu menepuk kepalanya. "Tuanku?" Penjaga putih itu sama sekali tidak mengerti apa maksudnya, dan pria berjanggut besar itu berkata dengan marah, "Sekarang, dia adalah tuanku, orang dewasa dari wilayah abadi Raja Timur. Apakah Anda mengerti?" Bab 2522. Hah? Penjaga berpakaian putih itu tertegun, dan pria berjanggut besar itu menatap, apa? Cepat dan panggil." Penjaga berpakaian putih itu menatap Lintian dengan canggung, "Tuanku." "Baiklah, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan rumahmu." Mendengar perkataan Lintian, pria berjanggut itu menjadi sangat takut sehingga dia segera membawa Lintian pergi. Apa yang baru saja terjadi?" Setelah beberapa saat, Lintian dan dua orang lainnya tiba di sebuah array transfer. Setelah Tuan Yo membawa Lintian ke dalam array transfer, pria berjanggut itu berkata dengan hormat, "Tuan, saya akan menunggu di sini. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat datang dan menemui saya kapan saja." "Benar." Lintian mengangguk dan pergi bersama Tuan Yo. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di depan sebuah sekte. Dan sekte ini, tepatnya sekte dengan alam surgawi yang terkenal, Rune, sekte jimat abadi. Lintian menatap kata-kata besar itu dan bertanya dengan ragu, "Apa yang kalian sebut sekte master sekarang?" "Qitianli." "Oh, itu dia." Lintian berpura-pura mengenalnya, tetapi Tuan Yo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, Anda mengenalnya? Dia pernah bergabung dengan aliansi kita." Tuan Yo tiba-tiba menyadari, itu benar. 10.000 tahun yang lalu, sebagian besar sekte bergabung dengan aliansi Anda. Hanya saja mereka bubar kemudian. "Ayo pergi." Lintian tidak ingin membicarakan masa lalu, jadi dia hanya meminta Tuan Yo untuk memimpin jalan. Tuan Yo membawa Lintian ke sekte dan langsung menuju aula utama sekte jimat abadi. Namun, tidak ada seorang pun di aula utama, jadi Tuan Yo hanya bisa bertanya, "Tuan, siapa yang akan Anda cari pertama kali?" "Mereka tidak akan bersama lagi." Lintian bertanya, dan Tuan Yo menjelaskan, "Di sini, kita memiliki master sekte, 4 tetua kepala, dan masing-masing dari mereka berlatih di puncak gunung yang berbeda." Lintian berpikir sejenak dan berkata, "Cari saja master sekte." "Ya." Setelah itu, Tuan Yo pergi bersama Lintian. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak gunung. Tuan Yo datang ke sebuah aula di puncak gunung dan menyapa dengan hormat, "Master sekte." "Ada apa?" Suara penasaran terdengar dari dalam, dan Tuan Yo menjelaskan, "Ada tamu yang tahu di mana jantung urat nadi dewa berada, tetapi dia bersikeras ingin bertemu denganmu sebelum dia bersedia berbicara." "Oh." Pada saat ini, pintu aula terbuka dan seorang lelaki tua berambut merah berlari keluar. Orang ini adalah Qitianli. Setelah mengamati Lintian, dia bertanya, "Apakah kamu tahu di mana jantung vena ilahi berada?" Lintian mengangguk dan Qitianli berkata dengan gembira, "Itu bagus." Namun, Lintian tersenyum dan berkata, "Qitianli, mengapa kamu tidak bertanya siapa aku dan bagaimana kamu mengetahuinya? Apakah itu penting?" Qitianli jelas tidak peduli siapa Lintian atau bagaimana dia tahu. Melihatnya bertindak seperti ini, Lintian tersenyum dan berkata, "Kamu masih ceroboh seperti sebelumnya." Qitianli mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" "Bagaimanapun juga, aku pernah menjadi ketua aliansimu sebelumnya. Kau tidak mengenaliku saat melihatku?" Lintian tersenyum sambil menatap Qitianli. Qitianli bertanya dengan curiga, Ketua yang mana?" Pada saat ini, jiwa besar di belakang Lintian ternyata adalah Lindi. Melihat pemandangan ini, mata Qitianli membelalak, "Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa kamu ada di sini?" Lintian tersenyum padanya, Apakah ini serius? Bukankah kamu pergi ke alam ilahi?" "Saya kembali." Qitianli langsung tampak canggung. "Aku ingin tahu apa urusanmu setelah kembali? Kudengar kau sedang mencari jantung urat dewa, kan?" Lintian menatapnya sambil tersenyum dan Qitianli langsung melotot ke arah Tuan Yo itu. Tuan Yo segera menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Qitianli kemudian menoleh ke arah Lintian dan tersenyum, "Lindi, saya juga mendengar bahwa ada hal seperti itu."
Jadi saya meminta orang-orang di bawah untuk mencarinya. Namun, Lin Tian tersenyum sambil menatap Qi Tianlie. Kamu, apakah kamu pikir aku idiot? Qi Tianlie panik. Lindi, aku hanya bertanya-tanya. Mengapa kamu begitu gugup? Lin Tian bertanya sementara Qi Tianlie buru-buru berkata, aku tidak gugup. Oh, benarkah? Lin Tian menatap Qi Tianlie sambil tersenyum. Qi Tianlie berkata dengan cemas, Lindi, kamu tidak perlu bertanya tentang itu. Ada apa? Apalagi yang tidak kuketahui, tanya Lin Tian. Qi Tianlie menjelaskan, banyak orang di alam ilahi menginginkan hidupmu dan menginginkanmu. Kau tahu semua ini? Aku akan memberitahumu sekarang, aku bisa menghubungi beberapa orang di alam ilahi. Dan kali ini, jantung nadi ilahi adalah sesuatu yang juga dibutuhkan orang-orang itu. Mengenai informasimu, merekalah yang memberitahumu. Qi Tianlie berkata terus terang. Lin Tian tertawa, kalau begitu, jika aku memiliki hati Vena ilahi ini, apakah kau akan melakukan tindakan terhadapku juga? Qi Tianlie tertegun dan menatap Lin Tian, apa? Jantung urat ilahi ada bersamamu? Benar. Sementara Qi Tianlie berkata dengan sungguh-sungguh, jika memang begitu, aku khawatir aku hanya bisa memaksamu untuk menyerahkannya. Memaksaku? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Lin Tian tersenyum pada Qi Tianlie, yang berkata dengan muram, Lindi, jangan memaksaku. Oh, sepertinya kamu punya beberapa trik tersembunyi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Qi Tianlie berkata dengan serius, aku bisa memanggil beberapa orang dewa, dan orang-orang dewa ini selalu bersembunyi di sekte kita. Lin Tian tersenyum saat mendengarnya. Namun, Qi Tianlie berkata dengan cemas, apa yang aku katakan itu benar. Kalau begitu, biarkan mereka keluar. Lin Tian menatap Qi Tianlie sambil tersenyum. Qi Tianlie berkata dengan muram, jadi, kamu benar-benar ingin aku memanggil mereka? Omong kosong. Qi Tianlie hanya bisa mengeluarkan jimat. Dengan gerakan cepat, seorang pemuda yang diselimuti cahaya keemasan muncul. Dengan ekspresi bingung, dia bertanya, apa yang terjadi? Qi Tianlie berkata dengan hormat, utusan Yun, dia adalah Lindi. Lindi. Orang yang disebut utusan Yun itu menatap, dan Lin Tian tertawa dan berkata, apa? Apakah kamu mengenaliku? Aku pernah mendengar tentang pencapaianmu di alam ilahi dan alam surgawi. Utusan awan berkata dengan aneh, dan Lin Tian tertawa dan berkata, oh, begitukah? Utusan Yun menatap Qi Tianlie dengan rasa ingin tahu, kau memanggilku hanya untuknya. Dia memiliki hati seorang dewa. Qi Tianlie hendak mengatakannya, tetapi utusan Yun itu menatap Lin Tian dengan heran, benarkah itu? Ya, tapi apakah kamu menginginkannya? Lin Tian tersenyum padanya, dan utusan Yun berkata dengan serius, Lindi, aku tidak peduli seberapa kuat dirimu dulu, tetapi kamu sekarang adalah kaisar abadi, jadi agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, kamu harus menyerahkan hati dewa. Namun, Lin Tian tersenyum, tidak ada yang pernah mengambil barang-barangku sebelumnya. Utusan Yun mengerutkan kening, jika kamu tidak ingin memberikannya kepadaku, maka aku harus melakukannya sendiri. Kemarilah, aku juga ingin melihat kemampuan apa yang kalian, para dewa suci yang bersembunyi di sekte jimat abadi, miliki. Wajah Lin Tian dipenuhi dengan penghinaan. Utusan Yun hanya bisa menggertakkan giginya karena marah, bagus, kau memaksaku melakukan ini. Setelah berkata demikian, utusan Yun mengumpulkan bola cahaya coklat di tangannya. Kemudian, bola cahaya coklat itu berubah menjadi gunung dan menghantam Lin Tian.